Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi ya bersama kami dari Klinik Artumoro Motor. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk kami pribadi dan kawanku semuanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang sensor kelangsaman motor Miyuji, kemudian NMAX, kemudian GT. Nah, itu kan di throttle bodinya di sini, Mas. Nah, di sini sensor kelangsamannya diatur oleh ini, pentolan hitam ini, sak jempol ini. Ini namanya sensor ISC atau idle speed control ya. Idle speed control atau untuk mengatur kelangsamannya. Ini nanti sifatnya ngontrol udara. Ngontrol udara. Nanti dikontrol oleh ECU ini. Oke. Nah, kadang-kadang penyakit sensor ISC itu macam-macam ya. Ada yang matian, mesin hidup, lepas gas mati. Kemudian ada yang gasnya gede belandang. Tapi dengan catatan di sini perlu digarisbawahi, ketika kita membenahi daripada sensor ISC tersebut di sini, Anda membenahi sensor ISC, oke lah, sifat dia untuk mengatur sistem kelangsaman. Tapi ISC ini tidak bisa hidup sendiri. Maksudnya apa? ISC bisa bekerja dengan optimal. Itu pastikan tekanan kompresinya atau bagian bloknya, kemudian bagian headnya aman dulu ya. Kompresinya ada dulu. Kalau ibaratnya kompresinya nggak ada, nyetel ISC-nya juga akan sulit. Nah, ketika Anda sudah dicek, oh kompresinya ada aman semua gitu kan, kok masih nggak mau langsam, masih ada faktor lain yang harus kita periksa. Gimana tekanan fuel pumpnya, aman nggak? Karena kalau tekanan fuel pumpnya drop-dropan ya sama aja, mesinnya nggak mau langsam gitu kan, turun gas mati. Karena tekanan fuel pump akan berpengaruh oleh kebutuhan daripada konsumsi minyak di dalam ruang engine itu sendiri. Gitu ya bro ya. Kemudian pastikan filter udara bersih. Jadi ISC itu sangat banyak berpengaruh. Filter udara itu mempengaruhi, karena kalau filternya kotor di sini kotor. Kompresi sangat mempengaruhi, fuel pump tekanannya sangat mempengaruhi, injektor pun sangat mempengaruhi. Artinya gini loh. Oke lah, ISC ini berdiri sendiri, tapi ini tidak bisa bekerja sama kalau teman-temannya itu nggak sehat. Kalau teman-temannya udah sehat, misalkan fuel pumpnya aman bro, kompresinya aman, klepnya aman, injektornya aman, filternya bersih, throttle bodinya nggak ada yang bocor, selang-selang ini nggak ada yang bocor, kok nggak langsam. Nah, bila dulu kita membenahi atau mulai mengkoreksi daripada sensor ISC tersebut ya. Jadi syarat tersebut harus dipenuhi dulu, nggak serta-merta oh ini cara ngakilinya kayak gini, kompresinya nggak diperhatikan, ya sama aja bohong gitu loh. Jadi dia itu harus ada kerjasama tim di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau kita ada scanner, insya Allah proses kita dipercepat. Data di scanner semua sudah tersimpan, dari persentasenya, kontrol putaran langsamnya, semua ada di angka-angka persentase tersebut. Pokoknya kalau kita nyetui atau ketemu kasus motor yang berasumsi ISC kok mesin hidup di gas belandang, nggak mau turun gas itu kok belandang, ya berarti kita periksa sensor ISC-nya. Tapi dipastikan yang kita bahas tadi kayak tekanan fuel pump aman, kompresi aman, filter udara harus bersih, injektor harus bersih, selang yang di sini harus bersih, gitu ya. Satu lagi, setelan sensor TPS Anda itu harus pas. Nih, di sini ada setelan sensor TPS, throttle position sensor. Itu nggak boleh ketinggian. Kalau setelan TPS-nya itu ketinggian, di sini nih, ini setelan TP. Yo gas Anda akan belandang, gitu loh. Paham nggak? Jadi selain yang kita berikan info tadi, ya harus kita patuhi peraturan-peraturan yang sudah dikasih dari pabrikan itu. Setelan TP-nya harus standar, nggak boleh ketinggian. Ini kalau ketinggiannya gasnya pun belandang. Loh, semua itu sistemnya udah kita benahi kok masih belandang. Nah, di situ baru kita akan membahas ini ISC-nya mau kita apakan gitu loh. Apakah harus kita reset pakai scanner, ataukah di reset manual, ataukah ganti sensor ISC, atau segala macam.
Oke, langsung saja. Ini ISC-nya bermasalah, bro. ISC-nya bermasalah. Motor ini habis turun ya, habis turun ganti blok. Tapi belandang masihan. Nah, padahal semua sistemnya masih aman. Nah, di situ akan kita cari titik masalahnya, ya. Kayak gini. Semakin besar kompresi, maka kompresi akan semakin ngisepnya semakin lebar ya untuk napasnya juga. Nah, kayak gini enggak jaga. Radang jadi kayak kuncang radang. Nah, gitu ya bro ya. Itu ada masalah di ISC-nya. Kita periksa di sini. Periksanya untuk tahap pertama bagaimana? Tahap pertama gini. Anda raba pakai tangan gini. Kemudian Anda kontak di sini, Anda kontak, ceklek. Kemudian matiin kunci kontak, harus ada suara kretek 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 kretek. Oh, berarti kontrol ISC masih kerja. Pokoknya Anda kayak gini, di kontak Mas. Lihat di sini Mas. Ini mati kontak ya, mati kontak. Di kontak. Tunggu sekejap, matiin kontak, pindah ke sini. Nah, di sini akan ada suara kretek 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 kretek. Oh, berarti masih kontrol. Oke ya. Sekarang masuk ke sini, tak buka. Ini ada bautnya ya. Bautnya kayak gini. Nah, dibuka dulu bautnya. Yang ini, kayak gini. Di sensor ISC ini terdiri dari per. Pernya ini jangan kebalik. Banyak yang kita temuin deh, ini pernya ada dipasang di belakang. Nah, itu fungsinya untuk apa? Wong fungsi per ini untuk nahan plunger ini supaya netral gitu ya, supaya enggak geraknya itu enggak terlalu bebas diatur oleh per ini. Per ini udah spesialis, nggak bisa pakai per asal-asalan ya. Ini udah ada batas lenturnya sendiri. Per Anda harus di atas. Oke, udah paham per ini, tak amanin. Selanjutnya Anda perhatikan di sini. Ini harus ada o-ring. Kalau o-ring ini bocor ya motornya juga udaranya akan ngobos. Nih o-ringnya nggak boleh bocor. Yang kedua, ini Anda putar gini, harus lancar. Itu Anda perhatikan di situ. Nah, di sini harus bersih. Kemudian dratnya ini harus bersih. Kalau dratnya kotor, yang baliknya nggak enak. Kenapa motor itu tadi kegedean gitu? Semakin plunger itu menuju ke bawah, maka udara yang di sini semakin bebas. Ya, maka semakin besar untuk RPM-nya. Semakin plunger itu ke atas, itu RPM akan semakin rendah. Plunger itu tuh diam di tempat sini. Yang kerja itu apa itu namanya, ulirnya, dratnya. Nah, dia kan nggak bisa ubah kemana-mana. Dia cuman gerak dikit aja, kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu loh, kanan kiri kanan kiri. Yang muter itu dratnya itu. Jadi dratnya harus bersih, asnya nggak boleh bengkok. Oke, tahap pertama tadi kita udah ngerasain di sini kertek-kertek, berarti masih aktif untuk sinyal daripada ISC yang dari ECU. Ini kan masuknya ke ECU semua Mas. Nah, kemudian kita tes masih muter enggak, kita kontak. Nah, matiin kontak, matiin. Nah, masih muter, berarti ISC nya itu masih ada kelayakan. Lantas kok kalau ISC ada kelayakan kok belandang? Nah, mungkin gap yang ada di sini, tar dulu sabar, gap yang ada di sini terlalu sepan, terlalu longgar. Ini longgar banget ini memang harus longgar ya, harus ada sepan, tapi jangan banyak-banyak sepannya ini udah sepan banget. Terus kemudian mungkin juga drat yang di dalam sana sudah terlalu low groove, jadi dia turunnya seenaknya, nggak bisa ngontrol gitu loh. Terus di sini kalau kita lihat ulirnya sudah ada rasa gimana ya, agak rusakan yang ada dalam sini, jadi ini kurang lancar. Nah, jadi dibersihin posisinya itu supaya perjalanan daripada plungernya itu enak. Intinya begini, ini bolongan, jadi ketika ini plunger ini ke bawah, maka udara akan semakin bebas. Kalau plunger ini ke atas, maka udara dipersempit ya, udara dipersempit, RPM semakin rendah.
Nah, sekarang gimana kita cara ngakalinya? Banyak cara. Ada yang dibuat manual. Maksudnya gimana? Manual itu ISC-nya ini nggak usah dipasang. Ini nggak usah dipasang, nggak usah dimasukin sini, tapi tetap soket kita masukin biar nggak ada DTC. Nah, nanti si plungernya ini dan pernya ini akan kita masukin ke sana. Kemudian di sini dibuatkan manual, kayak setelan manual itu loh. Nah, kayak gini, tek tek, terus Anda buat tutup dari tutup magnet supra itu Anda bolongin, kasih drat disenai. Nanti tinggal kita ngatur, mesin dihidupin. Nah, nanti dikendorin drat, dikencengin drat. Nanti plunger ini akan maju atau mundur sesuai selera hati kita, gitu ya. Kalau yang ISC ini sesuai dengan pikiran ECU ini, gitu loh bro. Yang kedua, ada trik pengganjelan. Nah, ini kita nggak pakai manualan drat ya, kita pakai pengganjelan. Oke, yang penting inti daripada pembenahan sensor ISC itu harus paham dulu untuk syarat-syaratnya. Selain daripada ISC ini baik gitu kan, kita cek dulu yang sesuai dengan informasi kayak kompresi, tekanan full pump. Apa hubungannya mas full pump sama ISC? Ada, ketika minyaknya nggak lancar ya motornya nggak bakal hidup gitu kan. Udaranya kebanyakan ya motornya susah hidup gitu loh. Jadi di sini harus ada sistem kerjasama, dikontrol oleh ECU, engine control unit. Yang kontrol unitnya dia itu semua sistem di sini, tapi unit itu saling bekerja sama, nggak iso hidup sendiri gitu loh. Oke, sekarang kita akan belajar sistem pengganjilan di sini, tidak buat manual di sini. Oke, tak lepas ini. Ya, tak lepas dulu. Tak lepas, kita pindah ke area. Nah, ini ya, ini SC-nya udah kita turunin. Kita mau belajar ganjelnya. Sekarang kita pahami dulu ISC itu kerjanya gimana sih. Ini loh, ini plunger ini aja, ini yang kerja. Nah, ini kerja. Kalau SC-nya ini kan terkurung oleh rumah yang di dalam sana. Jadi ini nggak muter. Ini nggak muter, yang muter itu drat dalam. Ini cuman gerak dikit aja. Gerak dikit untuk maju dan mundur, maju dan mundur, maju dan mundur, dan seterusnya. Enggak ini berputar mas. Ini enggak berputar. Ini hanya gerak maju, mundur, maju, mundur. Yang bikin maju mundur siapa? Drat ini. Yang bikin drat ini berputar siapa? Yang nyuruh? ECU-nya. Gitu loh. Jadi ini enggak boleh bengkok, enggak boleh kotor, enggak boleh enggak boleh rusak sininya, dan ini enggak boleh rusak. Yo. Oke, sekarang gini cara kerjanya kalau sudah kita pahami tadi. Oke. Semakin plunger ini ke belakang atau mentok dinding sini, maka RPM akan semakin tinggi. Selah udara semakin bebas. Campurannya semakin kaya. Jadi gasnya belandang. Padahal sensor TPS sudah kita setel mentok ya. Kok masih belandang ya? Ini udaranya kebebasan. Terus gimana? Kalau posisi plunger ini semakin maju, maka udara semakin nipis. Motornya malah kebalikan yang semakin ke belakang tadi, yaitu lepas gas matian. Padahal tekanan full pump, kompresi, TPS aman. Gitu loh. Jadi ini plunger ini nggak boleh terlalu mundur, nggak boleh terlalu maju. Nek mundur gampang gede gasnya atau gasnya belandangan. Kalau kemajon, iya mati ya. Ya nipis udaranya diambil. Yang gimana ya, ideal itu di tengah-tengah. Biasanya kalau ada scanner itu kisaran 24 sampai 28% itu RPM yang pas. Itu dapat di angka 1400 sampai 1600 kurang lebih RPM-nya. Gitu. Lantas gimana ngakalinya? Nggak dibuat manual. Nah, kita sekarang mau ganjel. Oke. Nanti yang kita ganjel di sini. Di sini kita ganjel. Supaya apa? Supaya plunger ini nanti tidak mentok pol ke belakang. Kalau mentok pol ke belakang kan tadi gede. Wong kita itu kan
mau nyelesain masalah gede, berarti gimana caranya nggak mentok ke belakang gitu loh. Kalau ada rezeki ya ganti aja sensor ESC-nya kan gitu. Kalau alternatif untuk ngakalinnya ya banyak cara kayak manual tadi, kayak ganjel sih ya. Oke. ISC, idle speed control, atau untuk ngatur kecepatan daripada kontrolnya udara itu sendiri, yang nanti mau masuk ke ruang bakar lah, untuk masuk ke throttle lah, untuk ngatur-ngatur kebutuhan udara yang di dalam engine itu sendiri, itu lebih terkontrol. Kayak itulah kalau motor-motor Matic Honda, kalau idle screw-nya kita kencengin, gasnya kecil, kita kendorin, gasnya gede, ya sama dengan ini gitu loh. Tapi ini otomatis, mundur gede, maju kecil gitu kan. Oke, sekarang pengganjilannya. Pengganjilannya banyak cara. Ada yang pakai selang. Oke. Ada yang pakai per. Yo. Ada yang pakai bekas pipet. Yo, pipet karbu cleaner atau pipet-pipet sedotan. Ada yang pakai selang water pass kecil kakuan. Yo. Ada yang pakai mangsi polpen. Nah, ada yang pakai bekas potongan daripada dudukan injektor, dudukan ini loh. Dudukan ini yang udah nggak kepake, entah Honda entah Yamaha. Ada yang pakai bekasan filter minyak. Wis basing, apa aja itu menurutnya bagus ya, alhamdulillah. Nah, tapi di sini akan kita teliti semua, dari selang, dari mangsi, dari per, dari water pass. Ini mana sih yang lebih efektif? Nah, oke, kita sudah nyoba pakai selang, pernah nyoba pakai selang. Ternyata untuk efek jangka panjang selang ini kena tekanan panas dia akan mimpes dan nekuk. Berarti tidak bagus, tidak rekomendasi. Selanjutnya pakai bekasan pipet karbu cleaner juga, untuk efek ke depan akan ambles, tidak rekom. Bekasan mangsi sama. Apa iki mau? Selang yuk. Selang juga sama, untuk ke depan akan bisa ambles dan akan jepit. Karena sifat selang itu kan kalau dia panas, kena panas biasanya dia akan jepit, apalagi di dalam. Pakai per ya bisa juga. Nah, dia seret balik sendiri. Nah, ini masih masuk akal. Nah, tapi kadang susah untuk nyari per yang ukuran segini. Nah, ini kan pernya sini ya. Wis, pakai aja cara yang lebih aman. Yang sudah kita geser tadi tidak begitu rekomendasi. Yang rekomendasi bagaimana? Sekarang kita kenali daripada dinding plungernya ini. Dinding plunger ini loh mas. Dinding plungernya ini kan atom tuh. Iya, Iya. ini atom. Terus ini kan kuat, tebel. Loh, kenapa pabriknya kok nggak buat lentur? Gitu loh. Loh, berarti kan di sini ada fungsinya. Kalau dibuat lentur untuk jangka panjang dia akan mimpes. Gitu kan? Iya. Sedangkan media-media yang sudah kita upgrade tadi banyak lentur semua. Nah, sekarang bagaimana? Ya Anda cari atom apa yang kira-kira dia itu tebel, ya toh, dipencet kayak gini nggak mentul. Nah, tebel ya. Nah, sampai tangane lepuh ya, dipencet ya loro iki. Nah, biar karakternya dia sama dengan karakter yang ada di dalam dudukan plunger itu. Plungernya atos kok, lawane lembek, ya nanti lama-lama lembek gitu loh. Nah, apa itu? Ya bekasan pipa-pipa apalah, basing Anda punya pipa apa yang kiranya pipa itu tebel dan diameternya dimasukin ke asnya ini enggak begitu kocak-kocak banget. Kalau kocak-kocak banget ya enggak enak. Yang standar itu yang enak ya, kita pakai filter minyak ini. Nanti masuk ke sini. Nah, filter minyak kita potong
kalau nggak ada filter minyak bekasan yo bekasan apa itu namanya gagangnya injektor potong gitu kan. Jadi nyari yang benda kaku, atom yang kaku, motongnya yang presisi ya. Nah sekarang untuk memotongnya jaraknya seberapa gitu. Itu yang harus kita pelajari. Nah untuk pemotongannya kita ukur aja. Nanti karena mau kita masukin sini tuh. Pokok Anda cari atom, panjangnya dari sini sampai ini yang nggak ada dratnya. Kemudian potong, sisain sedikit, kiranya sisain sekitar 1 sampai 2 mili dari atas plunger ke sini. Pokoknya dari sini sampai sini sisain 1 milian lah ya, sampai 2 mili lah ya. Nah, untuk setelah kebebasan biar enggak ganjelan itu numbur dratnya ini. Kalau kita lihat dari sini. Sekarang kita lihat dari batang ini. Nah, kita potong kayak gini, yang kita ini kayak gini potong. Panjangnya Anda potong dari sini sampai pres sini lebihin kira-kira 1 sampai 2 mili lah kira-kira. Potong tes gitu. Kayak gini nanti. Ini kan bekasan ini. Tek. Gambar dulu, seret. Nanti kayak gini. Nah, Anda potong, masukin sini set, tambahin ke atas dikit kira-kira 1 sampai 2 mili lah. Gitu kan. Ukuran ini nanti pas di bawah dratnya. Kalau kita ukur pakai sigmat, ini pakai sigmat ya. Kira-kira sekitar 5,7 mili. Ya. Oke. Nah ini kita siapin 2, tinggal Anda mau milih atom ini atau atom bekasan ini. Gimana kalau pakai ini mas? Ya sama, pokoknya kita nyari atom yang kuat, ditekan tidak lembek. Kalau yang kita upgrade tadi itu lembek semua, efek jangka panjangnya tidak kuat. Mana mas? Yang hitam apa yang putih? Yang hitam. Yang hitam. Ini bekasan daripada dudukan injektor. Yang hitam, masukin aja sini set. Nah gitu. Jadi jangan ini ketinggian sini, nanti Anda motong sampai dratnya ini ya, nanti nggak ada spannya, cukupnya aja. Maka kita cari yang kaku, ini kaku tuh biar enak. Plunger kita masukin sana. Nah jadi ini nggak terlalu mundur ke belakang, udara itu nyamperinnya itu nggak terlalu bebas, seret itu loh. Kalau ke belakang banget kebebasan udaranya itu ya. Oke, tinggal dipasang di motornya. Nah ini kan, nah ini yo, ini ganjelnya tuh ganjelnya tuh. Nah, wes masukin gini, tes dulu. Nah, kontak aktifin, matiin, aktifin, matiin, aktifin, matiin, gitu ya. Oke, tinggal kita masukin, pasang pernya. Per ini fungsinya untuk menahan daripada plunger ini ya, agar seimbang. Oke, agar seimbang untuk nahan udara itu besar loh bro. Oke ya, kemudian kita masukin set, awas selip, masukinnya pelan-pelan. Karet ini jangan sampai ngelipet, kalau rusak ganti. Set, untuk nahan udara, set, masukin tek. Nah habis ini langsung dihidupin apa gimana ya? Jangan dihidupin dulu, direset manualan dulu. Gimana ngeresetnya ya? Matiin kontak, hidupin kontak, matiin kontak, hidupin kontak. Berapa kali bahasa yang Anda lah. Yang penting di sini keret. Kalau kita pakai scanner kan gitu, dicek juga, cek ESC, enter, ceklek, nanti kan keret ya sama. Yo sekarang tak matiin kontak, hidupin kontak ya, matiin, hidupin. Berapa kali bahasa yang Anda lah. Yang penting untuk gerakin ESC nya. Udah turun ke bawah mas. Di sini kalau Anda mainin kontak, mati hidup, plunger itu kan akan kerja. Napa dulu posisi.
Nah, kalau udah nata posisi, udah siap posisinya, baru nanti akan kita hidupin gitu loh. Yuk, sekarang kita kontak dan kita hidupin. Apa reaksinya? Pastikan selang TP ini ada di bawah ya. Jangan ketinggian Anda nyetel TP. TP itu punya nilai derajat dan voltnya. Tak starter. Nah, enak toh. Jos toh. Nah, tinggal nanti kalau udah deal baru kita pasang dudukannya. Gas-gas. Nah, udah enak. Ini kalau kita scan pasti dia sudah dapat RPM yang enak. Gitu loh. Oke. Jangan di sini kan ada yang kadang-kadang dikasih keran air itu untuk ngontrol udaranya. Nggak usah, ini udara ini masuknya ke clap in. Dia clap in itu harus butuh asupan yang pas untuk pembakaran di dalamnya, jadi nggak usah dibatasi. Yang membatasi itu ISC nya ini, maka dibuatlah otomatis ISC, idle speed control, yang ngatur dia ini. Kalau ibaratnya mau cara nggak ganjel kayak tadi ya, manual yang kita beli kasih informasi sebelumnya tadi seperti itu pun bisa. Nah, ya. Nah, tapi kan di sini kita buat pengganjelan yang aman. Cari media atom yang kaku, nggak lentur, yang tebelnya hampir sama dengan plungernya tadi. Untuk ke depan itu nggak ada rasa mimpes gitu loh. Oke ya, kalau udah fix baru kita baut ya. Matiin dulu. Oke, tak pasang dulu bautnya. Nah, ini kayak gini obengan. Nah, udah tinggal kita kencengin. Ini pakai mata ketok nih. Wis beres. Kenceng ya. Sekarang kita tes. Kita hidupin mesin. Nah, sini Mas. Ini kalau kita pakai scanner persentase kisaran di angka minimal 20 maksimal 28% itu langsamanya udah enak ya. Sekarang kita kontak, kita lihat hasilnya daripada sensor ISC yang sudah kita kasih penahan belakangnya supaya plunger tidak sepenuhnya mundur, karena plungernya ini sudah setengah error ya. Yuk kita hidupin mesinnya. Nah, enak yo, langsamnya enak. Nah, ini kalau pakai filling kisaran di angka 1250 sampai 1350 nih kisaran. Ambil aja angka bulatan sekitar berapa ya, 1400an ya. Sedangkan idealnya dia kisaran di angka min 1250, maknya 1500. Nah, ini dapat langsam yang ideal gitu ya. Pokoknya kita perhatikan roda ini nggak sepenuhnya muter, itu langsamnya udah enakan yo, kisaran angka-angka tersebut. Kemudian kalau kita dengerin pakai telinga, itu gasnya nggak ketinggian banget. Itu kalau dirasakan pakai hati seperti itu, kalau pakai perasaan. Kalau kita ada scanner, itu semua data sudah terset di dalam scanner itu sendiri, dikontrol oleh sistem ECU-nya. Kabel datanya ada di sisi sini ya nantinya. Oke, udah jadi, matiin dulu lagi. Nah, kemudian kalau misalnya Anda ragu untuk prosesnya, Anda kontak-kontak dulu supaya proses plunger itu benar-benar efektif lagi. Kemudian kalau sudah serasa Anda yakin, baru kita hidupin lagi. Nah, enak, yuk, mantap. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan informasi dalam tata caranya pengganjelan, media-media yang dibutuhkan untuk biar lebih amannya bisa bermanfaat untuk kawanku semuanya dan kami pribadi khususnya. Terima kasih sudah setia mensupport dan nonton video ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada berkahnya. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Beres. Oke bro, sip.